أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus ibu-ibu, para akhwat jamaah yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di siang hari ini Allah kumpulkan kita di majlis ilmu ini, meluruskan niat untuk selalu bisa beristiqomah di atas kemuliaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui majlis taklim Aisyah ini kita berharap Allah berikan titipan ilmu kepada kita untuk bisa menjadikan waktu yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita sedang membahas tentang perjalanan kehidupan setelah kematian. Bahasan ketiga kita ini kemarin masuk pada bab tentang alam kubur. Ya, bab alam kubur ini dijadikan sebagai muqaddimah bahasan di yang lampau. Kita sudah bahas surat As-Sajdah ayat 18 hingga 21 ketika Allah berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun ammal ladina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wan nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha wa'idu fiha wa qila lahum dzuku adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun wa lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Iya, ada ayat yang Allah firmankan, kata Allah, apakah sama orang yang beriman dengan yang tidak beriman? Ya, oh jelas berbeda. Ini pertanyaan buat orang yang berilmu, pertanyaan yang aneh. Ya, apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik? Mereka enggak sama, kata Allah. Sementara orang yang beriman itu orang yang mengerjakan amal-amalan soleh. Falahum jannatul ma'wan nuzulan bima kanu ya'malun. Amal solehnya itu menjadi penyebab Allah masukkan dia ke surga. Kalaupun dia belum masuk surga, manusia itu diberikan dua keuntungan. Keuntungan dunia dan akhirat. Kalau keuntungan akhirat, surga jelas. Keuntungan dunia punya sifat penghuni sorga. Sifat penghuni sorga qaribin hayyin sahlin, orang yang qarib, gampang akrab, hayyin lembut, sahlin mudah. Dia belum meninggal, belum masuk sorga, cuma dia sudah punya sifat penghuni sorga, begitu bahasanya. Kemudian
Wa amal ladina fasaqu fa ma'wahumun nar. Sementara orang-orang fasik itu tempat kembalinya di neraka. Kullama arada yakhruju minha uidu fiha. Nanti di orang yang masuk neraka, orang fasik tersebut, dia berusaha keluar dari neraka, Allah balikin dia ke neraka. Yatufuna baina wa baina hamimin an, kayak orang yang tawaf di neraka. Alaiha malaikatun syidadun gilazul la ya'sunallaha ma amara. Di mana neraka itu dijaga oleh malaikat yang betul-betul ghilazun syidadun, keras, kasar, nggak bisa dilobi. Ya, kalau di dunia kan masih bisa kita lobi lah, kita sogok sipir supaya bisa keluar lah gitu ya. Tapi di neraka sudah nggak bisa. Dikatakan kullama aradu yakhruju minha uidu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Maka diberikan teriakan sama orang di neraka nanti yang pengen keluar, dhuqu adzaban nar, rasain tuh azab neraka sekarang yang dulu kamu mendustakannya gitu. Wala nudhiqanna minal adzabil adna duna adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan demikianlah cara Allah itu merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Azab yang dekat itu diidentikan dengan azab kubur. Jadi sebelum dia dapat azab neraka, azab kubur dulu, seperti sebelum dia dapat nikmat surga di kuburan dulu. Karena setiap mayit yang masuk ke lubang kubur nanti akan dibukakan satu pintu surga kalau dia orang baik. Sehingga acap kali dia berdoa, ya Allah cepatkan kiamat, karena pengen lihat pintu yang lain. Baru satu pintu sudah seindah gini, gimana semua pintu kebuka gitu loh. Lain sama orang yang masuk neraka, dibukakan satu pintu neraka yang terbakar di waktu-waktu Allah panaskan neraka. Ya, makanya orang yang dikubur itu butuh doa anak yang soleh tuh. Karena kan neraka kan dipanaskan itu kan ya ketika waktu-waktu yang memang diharamkan untuk beribadah gitu ya. Masya Allah. Jadi jelas sudah kita bahas kemarin. Nah, ayat itu pun menjelaskan bahwa adanya azab sebelum datang azab yang sebenarnya gitu loh. Kalau bahasa Allah ini walan nudhiqanna minal azabil adna dunal azabil akbar. Dan demikianlah cara Allah mempertontonkan azab yang dikedepankan sebelum datang azab yang sebenarnya. La'allahum yarji'un. Allah berharap kalau kita sudah pelajari tentang azab ini, la'allahum yarji'un, cepat balik dia tobat. Waktu kita ini makin menipis bukan makin menebal. Kesempatan berbuat baik semakin kurang bukan semakin banyak. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, ini betul, karena setiap yang bernyawa itu pasti didatangi oleh kematian. Sudah disampaikan di perjumpaan yang lampau, kalau mati ngomong yang tua tak enggak. Tua bukan lambang kematian, tua itu lambang kelemahan. Ya, kalau kematian jangan nunggu tua, bayi baru lahir pun bisa meninggal. Ya, kadang-kadang ibu menyaksikan semua wafat anaknya. Allahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu lah. Tapi yang pasti memang kita harus tahu yang diwajibkan dalam hidup ini ya mati. Ada 3 ketetapan yang kita nggak bisa pungkiri dan nggak tahu kapan datangnya. Yang pertama rezeki. Ya, tidak semua orang punya gaji, setiap orang punya rezeki. Kapan datangnya kita nggak tahu rezeki. Yang kedua kematian. Kita nggak pernah tahu kapan ini. Yang ketiga jodoh. 3 ini Allah telah tentukan, tapi nggak tahu kapan Allah datangkan. Tugas kita cuma jadi orang yang soleh, soleha. Dilala rezeki datang bermanfaat, karena jatuh ke tangan orang yang soleh, soleha. Kematian juga sama. Dilala Allah wafatkan kita dalam kondisi soleh, soleha, husnul khatimah. Begitu pula jodoh. Ketika datang jodoh tersebut kita soleh, soleha, kita bakal bermanfaat buat jodoh kita, bukan dia yang bermanfaat buat kita. Karena kan orang sekarang kalau berpikir manfaat dia apa buat aku, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau pengen dapat hasil, bekerja dulu. Kalau pengen orang bermanfaat buat kita, manfaat kita apa buat dia.
Litaskunu ilaiha di surat Ar-Rum ayat 21 itu, litaskunu ilaiha, untuk kamu tinggal bersama dia, pasangan hidup. Itu bukan kamu tinggal cuma dapat manfaat dari dia, kamunya bermanfaat apa buat dia? Kamu bermanfaat apa buat dia? Seperti orang laki diperintahkan cari perempuan yang kaya, yang punya nilai. Bukan numpang hidup, berarti kamu nikah sama orang yang punya nilai. Bisa gak kau pertahankan nilainya atau kau muliakan nilainya? Bukan numpang hidup. Perempuan yang punya kekuatan, punya power dunia, menerima lamaran, dia berpikirnya manfaat apa, saya apa buat dia gitu loh. Itu litaskunu ilaiha, ya. Makanya orang disuruh berilmu dalam permasalahan seperti ini. Nah, fitnah kubur yang kita bahas pada perjumpaan kali ini merupakan artinya fitnah kubur itu adalah ujian dalam kubur. Kita nggak pernah tahu kapan Allah wafatkan kita. Cuma yang namanya fitnah kubur ini pasti. Ya, dunal adzabil akbar. Karena Allah mengatakan, kata Allah, wala nudhiqunna minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Allah pasti mengazab dengan azab yang dikedepankan sebelum azab yang sebenarnya. Itu namanya fitnah kubur. Sementara di kubur itu kita tahu akan banyak pertanyaan nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini idza faragha minad dafni al-mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li ahikum wassalu lahu bitasbit fa innahu ana yus'al. Nabi itu setiap ikut nguburin, waktu mayit masuk ke lubang kubur, ya, ditutup dengan papan ari, kemudian mulai tanah diuruk, belum lagi tanah rata menguruk lubang, beliau berbicara di pinggir kubur itu, ayyuhal hadirun istaghfiru li ahikum was'alullahu at-tasbit fa innahu ana yus'al. Wahai yang hadir, mintakan ampun buat penghuni kubur ini, kata Rasul, dan mintakan kemantapan hati untuk menjawab pertanyaan kubur. Fa innahul ana yus'al, dia sedang ditanya. Jadi kalau kita masuk ke lubang kubur nanti, itu akan ditanya tentang pertanyaan kubur. Orang suka bilang, Ustadz, kalau kita mati nanti ketemu gak sama yang dulu-dulu, Ustadz, gitu ya, sama saudari kita, sama keluarga. Dia sih pengen bareng-bareng mulu, nih orang heran ya. Udah dibilang orang kalau meninggal itu merasakan sakit itu sendiri. Maka Nabi bilang, innalil mauti la syakarat, dalam kematian itu ada sekarat. Sakarat itu sakit artinya. Innalil mauti la syakarat. Makanya Nabi ketika ngomong kepada anaknya Fatimah, innalil mauti la syakarat, nangis Fatimah. Kemudian Nabi bilang lagi, la marada ba'da hadzal yaum, enggak ada sakit lagi setelah ini, ya, dan kaulah perempuan yang akan mimpin perempuan soleha di surga nanti. Tersenyum Fatimah. Apalagi Nabi mengatakan, dan orang yang akan menyusulku di waktu yang dekat, kamu. Jadi orang dulu tuh kalau mau mati, ya kalau yang soleh mah nggak takut. Kayak kemarin saya ngobrol-ngobrol sama anak Palestina di pengungsian tuh, anak-anak Suriah yang kena efek bom beracun tuh, ya, pada kena kanker ganas itu ya. Saya nanya sama dia, waina abu ya, waina abuk, baba intazarana fil jannah, katanya. Baba tuh tunggu kita di surga, katanya. Wa dan nahnu ma'ahu fil jannah, kita juga nggak lama lagi. Kayaknya anak pada berani amat ngomong mati gitu ya. Ya karena mindset mereka dijelaskan, kita ini sedang berjalan di atas bahtera kehidupan, cuma transit di alam yang namanya dunia. Tuh Nahkoda bilang tuh, yang mau turun di dunia boleh sekedar ngambil makanan minuman buat lanjut jalan lagi. Diingetin, jangan keenakan di dunia ini cuma transit gitu. Ada yang turun beli makanan, beli minuman, sekedar cari uang, naik lagi. Ada yang keenakan nyari sampai kedengeran peluit Nahkoda, baru belum naik.
Ada yang keenakan sampai lupa naik. Ini perahu jalan terus menuju alam akhirat. Ada dua pulau, pulau surga, pulau neraka. Posisi kita seperti itu. Dunia ini bukan tujuan. Ya, dunia ini jangan terkecoh. Makanya di surat Al-Hadid ayat 20 mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun." Berilmulah kalian bahwa kehidupan dunia ini la'ib, permainan. Permainan itu ada permulaan, ada akhir. Dan yang namanya main itu sebentar. La'ibun wa lahun. Tapi kehidupan dunia ini lahun, melalaikan. Gara-gara keenakan main sampai kita lupa ini main. Kayak anak muda laki khususnya ini pada seneng nonton bola, pada seneng ikut latihan apa bola gitu ya, mini soccer atau apa. Ya sebenarnya sih hukum asalnya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai segitu apalnya nama pemain bola, sampai makanannya, tanggal lahirnya, nasabnya, saya jadi ngeri lagi nih. Karena anak saya juga begitu semua di rumah ya. Saya bilang hati-hati loh kalian loh. Anta ma'aman ahbabta, kata Nabi. Kamu tuh bakal dibangkitkan sama orang yang kamu suka. Boleh suka sama Ronaldo, boleh. Cristiano Ronaldo mainnya bagus, Messi bagus, boleh. Tapi jangan sampai cinta banget. Kau akan dibangkitkan bersama yang kau cinta. Kebayang, di mana Ronaldo kalau belum masuk Islam bangkit itu? Kita bangkit bareng dia. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Makanya boleh kita suka tapi jangan cinta gitu loh. Ibu suka nonton sinetron ya, oh apalah, sinetron Turki, Korea atau apa gitu ya, yang ibu-ibu seneng itu pokoknya itu. Sekedar suka, hukum asal manusia gampang suka, tapi jangan sampai cinta. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu tuh bakal dibangkitkan sama orang yang kamu cinta. Itu yang berat ya. Kita kalau mau cinta, ibu boleh senang sama bintang film mana yang gaya mainnya bagus, ceritanya rapi, tapi jangan sampai mengalahkan cinta ibu sama sahabiat, para sahabat Nabi yang perempuan gitu ya, atau istri-istri Rasul. Jangan sampai loh, jangan sampai itu dikalahkan ya, karena kita bakal bangkit bersama mereka yang kita cinta gitu. Ya, dan setiap habis makamin mayit, Nabi mengatakan, istaghfiru li ahikum wasalu lahu bitasbih fa innahu al-ana yus'al. Dua yang hadir, tolong mintakan ampun sama Tuhan kalian nih ya, dan minta tasbih, kemantapan hati, fa innahu al-ana yus'al, dia sedang ditanya. Dalil Qur'annya surat Ibrahim ayat 27. Surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Ini sepakat ulama mengatakan surat Ibrahim ayat 27 ini ayat atau dalil tentang adanya fitnah kubur. Karena nanti ada juga orang-orang liberal, sekuler ya, yang mereka berpendapat bahwa sudah nggak ada lagi dalam kubur itu fitnah. Sementara ada ayat yang mengatakan yusabbitullah, Allah itu meneguhkan imannya orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dunia sebagian mengatakan alam barzah, karena akhirat beda nanti. Jadi masuk dalil bahwa nanti ada fitnah sebelum fitnah akhirat. Kalau akhirat itu kan namanya macam-macam. Ada yang namanya yaumul qiyamah, hari berbangkit. Yaumul ba'si, hari orang dibangunin. Yaumul jam'i, hari orang dikumpulin. Ya, yaumul hasrah, hari orang menyesal dengan apa yang pernah diperbuat. Ya, yaumul husni, hari kesedihan. Yaumul hisab, yaumul haud, mizan dan lain sebagainya, banyak namanya nanti itu ya. Tapi itu akhirat. Setelah dunia Allah hancurkan, maka Allah akan bukalah alam akhirat, dibangkitkan. Yauma yakumur ruh wal malaikatu sofa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawabah. Dari awal prosesnya begitu, akan dibangkitkan ruh-ruh saat itu
dan para malaikat juga yang dimatikan semua dibangkitin semua. Sebagian yang mengatakan yang pertama dibangkitkan itu malaikat Israfil, peniup sangkakala. Ketika dia dibangkitkan suruh niup sangkakala, maka hiduplah orang-orang tersebut. Yauma yakumur ruh pada hidup, sofan, bersop-sop, la yatakallamuna, enggak ngomong tuh illa kecuali man adzina lahur rahman, yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman. Sebagian mengatakan para nabi dengan kaumnya, sebagian mengatakan wa ibadur rahman. Siapa ibadur rahman? Ya, kita muslim masuk ke dalam ibadur rahman, alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Orang yang dulu waktu hidup di dunia yamsuna 'alal ardi haunan, dia berjalan di muka bumi ini nggak ada kesombongan. Kenapa ya? Apa yang mesti disombongkan? Lawang yang dia punya semua titipan milik rahmannya Allah. Ya, orang yang kalau dikasak kusukin nggak terwarnai dengan kasak kusuk. Alladzi idza khatabal jahilun qalu salaman wa idza khatabal jahilun qalu salaman. Orang yang kalau udah berbuat baik diomongin sama orang yang nggak baik, dia nggak gampang kesel, biarin aja lah, nggak apa-apa. Kan hari gini kita pernah jadi orang gaul dulu waktu belum hijrah, sekarang udah hijrah. Kemudian ngeliat temen kurang asik dalam agama di grup, kita ngingetin, udah masih kayak gini-gini aja. Kan suka ada nyawa tuh, cie ustazah, cie gitu ya. Dibikin ngedrop kita kadang-kadang ya, kita ngomong dibilang cie, nggak ngomong dibilang setan bisu, ya serba salah nih. Left group pundung gitu ya. Nggak ada yang bener lah, dunia gak ada yang bener dah ya. Makanya biasakan kalau semua perbuatan kita itu kul Rabbi Allah sumastaqim, katakan Tuhanku Allah beristiqomah. Kalaupun lelah hujatan, cacian, makian karena cibiran orang yang tidak baik agama, itu yang Nabi alamin. Dulu Nabi itu ngalamin amal huzni. Amal huzni itu apa? Tahun kesedihan, dimana orang yang dicintai sama Nabi meninggal, namanya Khadijah. Meninggal, sedih Nabi, karena memang merasakan kenikmatan yang tak dimiliki oleh orang lain. Khadijah, Masya Allah ya. Aisyah udah geleng pala dah ya. Di majlis taklim Aisyah cerita Khadijah geleng pala udah ya. Nggak bisa komplain. Karena kata Aisyah, ya Muhammad, ya Rasulullah, atau itu kan nikmat wa nikmat ba'daha. Kamu diberikan nikmat dan nikmat yang lebih setelah kenikmatan tersebut. Maksudnya apa? Nabi itu dikasih Khadijah nikmat, kemudian Khadijah wafat, dapat nikmat lagi aku. Kata Aisyah gitu. Kata Nabi, lah, jangan bandingkan dirimu dengan beliau. Kalau cantik situ memang cantik, Khadijah nggak secantik situ. Situ gadis, ini janda 2 kali, itu ya. Lebih tua dari saya lagi gitu kata Rasul. Tapi nggak bisa kamu kalahkan dia. Ada 3 perempuan yang bakal mimpin orang di sorga nanti. Yang pertama Maryam, ibunya Aisyah. Yang kedua Asia, bininya Fir'aun. Yang ketiga Khadijah. Kesel Aisyah. Apa kelebihannya? Yang pertama, Khadijah itu manusia pertama yang masuk Islam karena aku. Yang kedua, dialah perempuan pertama yang menjadi makmum dalam sholatku ketika belum turun syariat sholat 5 waktu. Yang ketiga, beliau melihat aku sebagai manusia karena aku pandai berdagang, dia suka, aku pun suka sama dia karena perempuan pengusaha lintas negara saat itu, tapi nggak pernah safar tanpa mahram. Jarang dibahas tuh ya. Khadijah itu ngatur dunia dari rumahnya ya, Masya Allah. Kemudian yang terpenting lagi apa? Khadijah memberikan anak kepadaku. Itu yang nggak diberikan sama kalian. Masya Allah ya. Itu pun bukan meremehkan, cuma menginfokan, karena ada ayat yang mengatakan bima fadlu ala ba'din. Setiap orang punya lebih ya. Kita ini nggak boleh merasa lebih, harus merasa miskin di hadapan Allah. Karena kalau sudah merasa lebih, bahaya. Yang berhajat dengan ibadah itu kita, bukan Allah. Makanya bahasa Allah, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Karena Allah bilang, kalau aku mau, aku bisa kasih hidayah ke semua orang. Pokoknya majlis taklim Aisyah pintar semua. Oh, udah nggak ada kajian lagi bulan depan. Tat nggak ngajar si Jesa, udah pinter gitu kan.
Cuma kan Allah nggak buktikan dengan harapan ada rantai kehidupan. Ya, Allah mau, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Karena aku telah mantap dalam ucapanku, neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Makanya di situ kita yang berhajat, kita nggak sholat, Allah nggak rugi. Allah memang butuh orang nggak sholat, neraka redup dong. Saya lagi minta teman-teman pada nggak sholat, biarin neraka terang. Ya nggak bisa begitu. Ingetin, sholat baik. Ya diingetin supaya dia sholat. Tapi jujur, Allah tuh nggak pernah merasa rugi dengan jauhnya iman kita. Karena kalau kita beriman, kita yang diuntungin, bukan Allah. Jangan terus bilang, Ustaz, ini tadi Johor, Ustaz, Allah untung banyak, Ustaz. Untung banyak gimana? Musola penuh. Wah. Ya enggak lah, kita yang beruntung masih bisa sholat zuhur. Allah mah nggak butuh, kita butuh Allah. Ya kalau Allah sih, Allah pengen manusia ini dapat kebaikan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul usra. Allah tuh pengen yang mudah, yang gampang, kalian yang pengen sulit. Ya sifat manusia itu namanya sorga, semuanya halal kecuali satu, buah khuldi. Dicobain sama si Hawa, kan ngeselin betul. Kalau enggak kan kita masih di sorga, betul. Makanya sering ada pepatah, Bu, itu bukan Adam nggak tahu ya, Adam juga tahu tuh. Adam yang duluan tahu buah khuldi. Adam juga manusia, tiap hari ngelinter di tuh pohon, cuma ngeliat doang. Laki-laki begitu, Bu. Kalau dilarang cuma ngelinter doang, nyoba nggak berani, Bu. Kalau perempuan kelihatan lembut, Bu, yang nafsu perempuan, Bu. Nggak ada laki-laki yang nafsu duluan perempuan, makanya Hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu, betul? Udah akuin aja, akuin. Namanya belajar nih. Sebelah saya siapin takut kabur nggak bisa. Ya, jujur loh, Bu, ya. Jadi kadang-kadang udah dilarang sengaja, itu sifat. Nah, namanya lakanud, ingkar. Karena sifat penasaran, pengen nyoba. Sering kok dibilang, ya Allah perempuan, tinggal yang 4 aja kerjain, udah surga jaminannya. Rapiin sholat yang wajib aja, sholatil mar'ah khomsaha wasomat syahroha, puasa Ramadan, wahafazat farjaha, tutup aurat, atau azzaujah sama suami 4 doang. Kata yang perawang, kata yang janda, gampang banget gitu ya. Ada yang punya jam terbang, lo nggak tahu beratnya. Ya Allah, tinggal diem di rumah, nafkah lahir batin, tinggal nungguin mati doang gitu loh ya. Tapi karena memang pengen nyoba, tuntutan di luar batas kemampuan, terjadilah warna-warni kehidupan. Ya. Sebenarnya nggak usah macam-macam, udah, ya Allah. Hari gini kemudahan tuh mendatangkan keburukan. Orang dulu itu kan kalau melanggar hukum, suaminya ngomel, itu inget suami ngomel bisa 2 bulan nggak lupa di otaknya. Karena nggak ada handphone zaman dulu, betul. Nah, ibu saya kalau ngomong begitu, kalau abah kamu ngomel dulu, kepikiran bisa 2 bulan katanya. Kan hari gini kita ngomel 5 menit lupa, pada main ngobrol di grup, itu kan di WA. Dulu tuh kalau lakinya mati 4 bulan 10 hari, itu perempuan bengol matanya. Betul-betul masa idah dipegang 4 bulan 10 hari. Ya Allah, sedih aja. Sekarang sehari udah lupa. Temennya ngajak main game. Ini handphone emang Masya Allah ya. Anak begitu, berasa gak anak? Dulu kita domain sama orang tua, bertahun-tahun masih inget orang tua mukanya ngomel. Hari gini kita ngomel sama anak kita 5 menit dia udah lupa. Karena ada temannya main game lagi tuh di grup. Ini sosmed Masya Allah, fitnah ini Masya Allah ya. Jadi orang nggak bisa muhafazu ala salafis salih wal jadidil aslah. Orang jadi nggak bisa pandai menyimpulkan dari kesalahan yang lampau untuk kebaikan yang akan datang tuh nggak sama sekali. Wow, fitnahnya Masya Allah. Nah Nabi bilang begitu,
Dalil ini menjelaskan bahwa memang ada fitnah kubur. Ketika manusia dihadapkan dengan pertanyaan malaikat munkar dan nakir, terbagilah menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, ini yang di surat Ibrahim ayat 27 tadi. Ada golongan yang ketika ditanya man rabbuka, man nabiyuka, wa madza kitabuka, wa madinuka, itu jawabannya lancar. Ya, tapi itu jawaban tergantung amal, bukan latihan sebelum mati. Ini kadang-kadang orang udah sakaratul maut dilatih, entah kalau ada yang nanya man rabbuka bilang Allah Rabbi. Ya nggak gitu kali ya. Kadang-kadang orang lagi ditalkinin saja tuh merasa terganggu. Kenapa? Karena ketika malaikat mau mencabut nyawa itu kan sakitnya itu kan cuma yang mau meninggal yang ngerasa. Makanya suruh jangan banyak ngomong. Ingetin aja la ilaha illallah, la ilaha talqin. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Jangan di ngajiin, jangan diajak ngomong. Orang lagi sakit diajak ngomong kan kesel gitu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat itu yang paling gampang. Man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang terakhir kalimat la ilaha illallah surga. Inna ruh idza kubida tabi'ahul basar. Ruh ketika dicabut mata yang ngikut. Jadi itu dicabut rohnya itu dari kaki itu, tarik semua roh tuh, seret, langsung kuning, dingin, ke lutut, ke paha, ke pinggang, ke perut, dada, yugorgil. Inna ruh idza kubida tabi'ahul basar. Selesai. Selamat tinggal suami yang tampan, selamat tinggal istri yang cantik, selamat tinggal anak yang lucu, selamat tinggal rumah yang baru direnovasi, pagar besi tempat yang baru dipasang. Ya Allah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Di atas pundak kendaraan yang nggak kena lampu merah sama poldur. Di situ orang pada nangis, makanya perempuan nggak boleh ikut nguburin, kepo. Lagi hidup dibikin pusing, udah mati ditangisin. Kenapa mati? Kenapa mati? Ya kenapa udah mati? Kenapa mati? Ikut. Suruh masuk orang, udah. Keponya males deh. Ya. Lagi hidup disedih, dipusingin, dibebanin, ya Allah. Udah meninggal ditangisin. Ini air mata nggak ngidupin dia. Coba sabarin. Ya, orang laki ini pintu surganya kan orang tua. Jangan terkecoh dengan cantiknya istri, lucunya anak. Ibu, ayah baru pasangan. Kalau perempuan itu nggak repot, suami aja. Ya Allah, suami cukup suami saja. Sabarin bu. Saya nggak kuat, astagfirullah. Saya nikah 20 tahun, ujian saya dia doang. Ditunjuk laki ini ditunjuk sama dia. Bu jangan nyebut, ngapa bu pakai itu mau. Ujian saya cuma dia, Allah, ya Allah. Sebenarnya saya pengen bunuh diri. Emang ibu umur berapa bu? Saya tanya langsung ya orang, umur berapa sih? 55 tak? 55. Bapak 62, sabarin. paling berapa lama lagi? 62 ya. Ibu bunuh diri sekarang rugi. Sabarin. Nggak kuat, Ustaz, nggak kuat. Kuat, ibu kuat insya Allah. Enggak, tak kuat bu. Saya lihat suaminya, kuat ibu, saya bilang. Suaminya kurus, rambutnya putih, dia. Istrinya, ibu kuat, buktinya ibu yang sehat, dia yang sakit. Nah, ya, itu yang pertama tuh. Jadi ada golongan yang memang Allah ini mantepin hatinya, bisa jawab pertanyaan. Tanya man rabbuka, Allahu Rabbi. Dia bisa jawab karena memang di dunia dia tahu Tuhannya Allah. Talqin itu betul-betul memorialnya bagus karena memang dia belajar tauhid.
la ilaha illallah, nafi wal isbat, la ilah penghapusan Tuhan, ilallah tasbih penetapan, la ilaha illallah, Allah Allah Allah, tuh nyambung ya, dia ngerti. Maka ketika meninggal di kubur nanti, man rabbuka, Allahu rabbi, man nabiyuka, Muhammad nabi, wa madza kitabukal Quran. Masya Allah, orang betul-betul paham. Wa madinuka, Islam. Jadi walaupun mungkin dia nggak bisa bahasa Arab, kalau praktek yang memang mempraktekkan Allah sebagai Tuhan, saat itu dia bisa jawab. Karena Abu Jahal juga ngomong Arab, nggak bisa jawab, betul kan? Kalau dia kafir, durhaka. Jadi ibu nggak usah latihan di rumah dia. Man rabbuka, Allahu rabbi, man nabiyuka. Anak bilang, mak kenapa mak jadi begini mak? Habis dari Aisyah jadi begini mak, di Sisesa. Gue lagi latihan. Takut grogi malaikatnya. Nggak usah latihan bu, dipraktekin aja ya. Allah Rabbi ya. Kemudian juga Quran sebagai kitab suci kita dibaca, kemudian Muhammad sebagai nabi, Islam sebagai agama itu dipraktekin. Jadi nanti ketika ditanya memang kita menguasai itu gitu loh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni golongan orang-orang kafir dan munafik yang mereka mendapatkan kehinaan. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa mereka itu dipukul dan disiksa. Dalilnya ada, summa yudrabu bimitraqatin min hadid darbatan baina udunai fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ila sakhalain. Kata Nabi, kalau buat orang munafik pertanyaannya sama, cuma jawabannya beda, dia nggak bisa ngejawab. Kemudian beliau mengatakan, summa kemudian yudrabu bimitraqatin min hadid dorbatan baina udunai. Ini diketok palanya ini pakai martil yang gede dari besi di antara dua matanya. Nah ya, dorbatan baina aini, sebagian mengatakan mata tengahnya dihantam. Fayasihu sayhatan, sehingga karena pukulan tersebut menimbulkan jeritan yang melengking. Yasma'uha man yalihi, ya, mendengar semuanya teriakan dia, illa saqalain, kecuali dua makhluk yang nggak mendengar, jin dan manusia. Jadi makanya suka dipraktekin tuh, ada burung beo, burung yang bisa bicara, dibawa ke kuburan, suka teriak-teriak kuburnya. Itu kadang mendengar siksa kubur. Kalau kita ini manusia dan jin enggak, karena peruntukan kita beda sama binatang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Makhluk yang terkena beban ibadah itu tidak akan mendengar siksa kubur. Karena kalau dia dengar, waduh, kapok jadi orang nanti dia. Dari situlah disimpulkan pada bab ini, yang pertama kita disuruh untuk berdoa dalam bentuk doa berlindung dari 4 kejelekan. Yang pertama, Nabi bersabda dalam riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasir, Ibn Najah, idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Jika engkau selesai dari tasyahud akhir, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yaqul, dikatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Yang pertama, innaka hamidum mazid, langsung Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab neraka jahannam. Yang kedua, min azabil qabri, dan aku berlindung dari yang namanya azab kubur. Yang ketiga, min fitnatil mahya wal mamat, aku berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, fitnah ketika hidup dan ketika kematian. Dan yang keempat, min syarri fitnatil masihid dajjal, dan berlindung dari fitnah kejelekan godaan dajjal.
Dajjal zat, iya, Dajjal tuh, waduh, fitnahnya satu buku tuh. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin tuh. Karena memang Dajjal itu kayak akhir ujian manusia. Di situ Nabi bilang, kalau nanti kamu ketemu Dajjal, wahai para laki-laki, tindakan pertamamu selain baca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama dan berlindung ketika tasyahud tadi, ikat istrimu di tiang dalam rumahmu, kata Nabi. Kata perempuan, kok kita yang diikat, Dajjal yang salah gitu kan. Dijelasin sama ulama, karena fitnah Dajjal ini akan menarik perhatian perempuan. Padahal Dajjal itu nggak good looking lah, udah pengkor, kakinya kecil sebelah, giginya jarang, palanya botak belendung-belendung, Kak Fa'ro, matanya meletus, jalan pakai tongkat. Tapi perempuan kalau ketemu dia berlomba-lomba pengen dekat. Kenapa? Karena Dajjal itu bisa merealisasikan semua yang diminta. Ya, jadi kalau Dajjal itu memegang di tangan kanannya itu api, di kirinya itu air, itu ya, itu mengecoh. Karena Dajjal itu orang minta kaya langsung kaya, minta ini langsung. Dajjal itu cepet jalannya kayak angin, usianya nggak lama. Orang tuh tenar. Hari gini perempuan pengen di up, punya follower, ngejilat produser pun berani, biar jelek tuh produsernya. Bahkan nggak tanggung-tanggung ada yang datang ke dukun, ya sampai fitnah dukunnya pun dia ladenin, yang penting punya pamor. Ini Dajjal, masya Allah. Ya sekarang Dajjal belum datang, sosmed aja udah ngalahin kita. Ya sampai suaminya bilang, kamu pilih saya, pilih sosmed, pilih IG dong, banyak follower kan gitu ya. Dan wallahi kasus perceraian yang meningkat sampai 80% ini ya, itu penyebabnya adalah pergaulan dan sosmed. 90% perceraian tersebut perempuan menuntut cerai kepada suaminya. Ini fitnahnya, masya Allah ya. Jadi hati-hati nih, ini Dajjal belum datang nih, yang lebih menjanjikan dunia, yang nggak selevel sama Dajjal saja banyak yang menghalalkan yang diharamkan. Ya, hari gini orang lebih suka bercanda di grup dengan temannya ketimbang bermesraan dengan suaminya. Padahal ngobrol sama pasangan pahalanya besar, ngobrol sama teman berjam-jam nggak ada pahalanya. Tapi seruan ini tat yang nggak ada pahalanya gitu loh. Aku suruh ngomong sama dia, oh gue banget gitu ya. Lu ngapain kawin sama dia? Iya kan gitu ya. Jadi hari gini tuh begitu kondisinya. Orang seneng sekali dengan fitnah dunia. Makanya suruh berlindung dari 4 ini. Dalam tahiyat akhir kita lakukan itu. Dan ditekankan di sini fitnatil mahya wal mamat. Ada permintaan perlindungan dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya, ima kehidupan tadi dengan kematian disamakan dengan Ibrahim ayat 27 tadi, yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Minta sama Allah kemantapan hati untuk bisa menghadapi fitnah dunia dan fitnah kematian. Ya kalau akhirat sudah efek. Ya di dunia ini sampai lubang kubur masih bisa berhenti azab kubur karena doa anak yang soleh. Kalau di padang mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang nggak bermanfaat anak dan harta. Di kubur masih bisa, mama meninggal, ada peninggalannya, bikinin masjid biar ngalir pahala, masih bisa dong. Ya, atau mungkin anak berdoa di tempat yang mustajab, Rabbighfirli wali walidayya, berhenti azab kubur. Tapi kalau udah padang mahsyar nanti kita dibangkitin bareng, anak, ibu, nenek, buyut semua bangun dengan usia yang sama 33. Di saat itu kita nggak saling mengenal. Orang sibuk dengan aibnya masing-masing. Ada ayat bilang afamayamsi mukibban ala wajhihi ahda amayamsi sawiyan ala sirati mustaqim. Di saat itu ada yang dibangkitin jalan ngesot pakai muka, kakinya di atas, palanya di bawah. Sementara di dunia dia jalan pakai kaki bukan pakai pala. Nah, ada yang dibangkitin nahsur yaumal qiyamati a'ma, dibangkitin buta, padahal di dunia dia melek. Ada yang jalan terendam keringat semata kaki, becek. Ada yang selutut,
ada yang sampai sepinggang, ada yang sampai kerendam sama keringatnya sendiri. La yauma la zilla illa zillu, hari di mana matahari itu sejengkal, nggak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah saat itu. Ya itu mah tergantung amal soleh deh saat itu. Ada orang yang kalau orang laki itu sholat Jumat suka dengar ayat wujuhu yawma idzin khasiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Nanti ada orang yang tertunduk malu di hadapan Allah di padang mahsyar nanti. Amilatun nasibah, dia beramal soleh tapi Allah batalkan semua amalnya. Ada orang yang menyeret pahala sebesar langit dan bumi, ngadep Allah pengen bilang saya ini beramal soleh, gampangin saya, Allah hilangkan seperti debu yang berterbangan karena ada unsur riya, ujub, sum'ah. Hari gini kan orang begitu kondisinya, pengen upload kebaikan dia jadi riya, atau sum'ah pengen orang denger, atau ujub jadi sombong. Ya, gede-gedean korban. Oh sih kalau motong sapi nggak ston, nggak males gitu ya. Masuk sosial media, orang kaya motong sapi ston setengah gitu loh. Ya wajar memang Allah titipin duit lebih. Yang miskin motong kambing, palanya lehernya kayak pulpen kecil di pojoknya. Ya buat Allah kalau ikhlas bukan bicara ukuran, bicara kualitas, karena Allah tuh bicaranya nggak durasi, ya bicaranya kualitas, quality time, bukan durasi time-nya gitu loh ya, bahasa Allah begitu. Jangan jadi sombong ya, kamu bisa berbuat baik karena rahmat Allah. Hidup ini bukan masalah kaya atau miskin, sakit atau sembuh, bukan, sabar atau syukur. Sekarang kamu jadi orang kaya bisa gak bersyukur? Karena kaya juga mati. Rumah kita boleh beda, komplek kita nggak sama, NJOP-nya pun beda-beda, lubang kuburnya sama. Apa yang mau dibedain? Sekarang kita punya beda, mobil motor kita beda, mau bilang apa? Memang kita berbeda rezeki dari Allah kan? Tapi nanti kurung batangnya sama. Temenannya tuh orang kaya kan? Kurung batangnya pakai remote aja. Yang mana lu? Kurung batang pakai remote. Dia di kuburnya di pemakaman mewah di Kerawang, kan? Malaikatnya juga pakai dasi kupu-kupu. Karena gitu. Ada beda sama aja. Nggak ada beda, enak aja ya. Itu mah dunia, kita boleh berbeda di dunia ya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran, semua sudah punya miqdar. Emang begitu cara Allah. Allah bikin dia orang miskin karena itu yang terbaik, Allah bikin dia kaya itu yang terbaik. Di mata Allah sama. Yang penting tuh yang miskin tadi bisa gak sabar, yang penting yang kaya itu bisa syukur gak? Karena pintu surganya dibedain, satu karena syukur, satu karena miskin. Sabar dan syukur beda itu ya. Jadi Allah cuma pengen begitu, ukurannya ibadah. Makanya kan Nabi mengatakan innal miskin habibi, miskin itu kekasihku, wa huwa qasdu, dan Nabi itu sederhana, kayak nggak mentereng, miskin nggak kelihatan. Nabi tuh karena ukurannya ibadah. Disitulah Aisyah punya alasan bilang baiti jannati, rumahku sorgaku. Ya Allah, kalau situ jadi Aisyah berat ya, pengen kayak Aisyah berat. Udah cantik, nikah sama orang tua, tinggal di gubuk, buru-buru marmer granit. Ya Allah subhanallah, pasir dipadetin. Di hari ketiga Nabi wafat, cuma segenggam gandum di dapurnya. 3 kali purnama Urwah datang, ponakan dari Asma atau Urwah bin Zubair, bilang sama Aisyah, aku tidak melihat ada lampu menyala di dapurmu, nggak ada yang dimasak. Kata Aisyah, tidak semua makanan dimasak, korma matang di pohon bukan di kompor. Ya susu pun halij pun tinggal diperah,
betapa hidup ini mudah, yang penting tidak terlambat ibadah. Lihat Aisyah, subhanallah, gak gampang jadi Aisyah ya, berat, tapi itulah kenyataannya, bahwa Allah berikan kemuliaan pada beliau dengan kemuliaan yang banyak. Di situ beliau bilang, rumahku surgaku. Kenapa? Karena di rumah tersebut dia merasa mudah ibadah. Satu, memang dia dekat sama Rasul, Mambaul Ulum, sentral ilmu. Kedua, itu rumah bikin dia betah, karena perkataan Aisyah di hari tuanya itu waktu dia mau meninggal, andai tidak ada yang mengenal diriku, andai aku cuma debu di tengah gurun Sahara yang tertiup angin hilang, pengen gak ada orang yang kenal dia. Dia gak butuh foto Aisyah, Masya Allah. Dan dia merasa nyaman. Hidup ini yang penting bisa mencumbu Tuhan, bisa beribadah kepada Allah. Karena kita cuma transit di dunia, dan transit itu nggak lama untuk sekedar berbekal berjumpa dengan alam berikutnya. Maka mereka nggak pernah terkecoh dengan fitnah dunia yang Allah katakan di Al-Hadid 20 tadi. I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahun. Ketahuilah dengan ilmu, hidup di dunia ini laib, permainan, lahun, melalaikan. Mereka nggak terlalaikan dengan fitnah dunia. Yang kaya dengan aktivitas keuangannya, nggak terlambat dia sholat, si miskin pun tidak niyaha, tidak meratap berkepanjangan sampai malas ibadah, enggak. Karena nanti banyak orang yang niyaha, berkeluh kesah. Jadi annana, perempuan yang jangan dinikahi tuh annana, yang dikit-dikit ngeluh, nggak boleh ngeliat temennya datang ngambil napas. Sampai temannya bilang, lu kenapa tiap-tiap nyuka gue ngambil napas, kenapa? Sampai kayak berenang kupu-kupu kayak. Tahu dia, ya Allah. Itu jangan cari orang yang berkeluh kesah. Bu, perempuan bu disuruh jadi orang kaya supaya punya harga. Pilih perempuan yang kaya yang punya nilai, bukan numpang hidup. Biar perempuan dicintai karena ada bukti, gitu loh. Layak dicintai lah. Bukan dikasihani. Jangan pengen dikasihani laki-laki bu, jangan sampai bucin bu, hina. Aku dicapai, hargai aku, hargai ya. Kamu gak kasihan sama aku? Iya. Jadi orang yang berharga, orang akan hargai kita. Karena di dalam Islam ini kalau pengen mengambil manfaat, jadilah orang yang bermanfaat, gitu loh. Kayak sekarang ibu kita memetik hasil dari anak-anaknya, karena dulu dia juga memberikan manfaat, nggak pamrih, nggak langsung minta manfaat. Dalam hidup ini kalau pengen bermanfaat, berikan manfaat. Kalau pengen makan ikan, mancing, kasih umpan dulu. Makin besar umpan, makin gede yang kau dapat. Unfik alik, infakkan oleh infakkan kamu. Masya Allah. Ya, jadi orang yang punya harga, yang mungkin belum menikah atau yang sudah menikah, ya, tolong punya harga. Jadi nanti yang mengikat kamu tuh tahu kamu tuh berlian yang mesti diikat dengan logam yang berharga. Kamu tuh mutiara yang mesti dimuliakan, gitu loh. Karena kalau kamu nggak ada harganya nanti dipaksa diikat. Tolong dong hargai aku, beling dipakai emas ya nggak bagus. Ada pakai tembaga ikatannya. Ya, Islam tuh betul-betul memuliakan perempuan. Perempuan mesti punya harga. Jangan pengen dikesianin. Jangan modal belaga nangis, belaga sakit, belaga ini, tolong hargai. Jangan. Perempuan dimuliakan karena 4 hal. Karena talent, harta dan nilainya. Yang kedua, karena nasabnya. Kalau nasabnya kurang bagus, mulai nasab dari diri kamu. Fazbar bidati din taribat yadak, mulai di agama. Baru ketiga, cantik, rapi, bersih. Perempuan itu mir'ah, kaca tempat orang nengok. Kuasai agama, baru punya harga, gitu lah. Ya. Jadi bukan karena dikesianin. Dan semua istri Nabi itu kalau kita buka sejarahnya, itu anak kepala suku, semuanya orang kaya. Gak ada Nabi kawin sama orang miskin, gak ada. Saudah setelah Nabi wafat, Khadijah itu nikah sama Saudah. Saudah itu perempuan di daerah Ruha. Saya pernah pakai motor touring sampai ke Ruha, ya. Di perbatasan antara Makkah Madinah, ada Badar, ada kampung Ruha, ada sumur tuh ya. Rata-rata di Ruha itu perempuan pintar masak, cuma nggak terkenal cantik, orangnya nggak tinggi, agak gemuk. Saudah gitu. Makanya Aisyah kalau ngeledekin Saudah kan, kata Nabi, kau buang ludahmu ke laut, merah itu laut. Itulah. Jangan bicara fisik.
Nabi menikah dengan perempuan dari pertama nggak bicara fisik. Ya, Khadijah sudah tua 15 tahun, ya kan? Nggak secantik Aisyah. Meninggal Khadijah, nikah sama Saudah. Saudah juga nggak cantik, cuma pintar masak, pintar ngargain suami, gitu ya. Sampai ketika Nabi nikah sama Aisyah, Saudah datang merajuk. Ini bisa dilupain, dapat perempuan gadis cantik lagi kan? Kata Saudah, ambil jatahku untuknya. Sampai-sampai kalau Nabi lagi di Aisyah, Saudah tahu Aisyah gak pinter masak, kurus laki gue urusannya gitu lah. Dibawain sop, Aisyah ngambek, ditampar tuh mangkok sop. Nah, jangan dicontoh ya. Kalau ke rumah main tampar aja, gue nampar, gue Aisyah, gak gitu bahasanya. Ini kita suka nyontohnya yang enggak kadang-kadang ya. Aisyah dicontohnya kalau ngambeknya doang, jangan ya. Hafalan Qurannya itu dicontoh, hafalan hadisnya dicontoh tuh Aisyah ya. Iya, artinya orang-orang mulia. Nabi nikah dengan Ummu Salamah, perempuan paling pinter di sukunya. Nikah dengan Zainab, mantan istrinya Zaid bin Haris, anak angkatnya, perempuan tercantik dan terkaya di sukunya. Sampai yang terakhir Maryam Kipti, orang Yahudi, anak kepala suku, nggak ada yang kaleng-kaleng. Dan mereka tuh punya izah. Nabi menggilir waktu tuh nggak dikomplain karena masing-masing punya kesibukan. Ya, nggak terlalu nyandar sama laki. Dia nikah dengan tujuan. Kalau hari ini kan mindset kita kalau berumah tangga kan yuridul afaf, yang penting nggak zina. Bahasanya begitu kan? Innalillah. Bisa gak dengan dia kamu ketuk pintu surga? Itu penting. Kalau cuma buat gerandang-gerendeng, kelihatan romantis, makan bareng, jalan bareng, tapi subuh bareng duha, kesiangan mulu, indah apanya? Oh dia sih pasangan, itu pasangan cocok, udah gak ada yang ngalahin deh keromantisan mereka. Cuma gitu Ustaz, subuh jarang pada sholat, ya, suaminya baik banget, sama istri masya Allah, cuma nggak demen Quran, ya. Hati-hati nih orang suka terkecoh, lahun dunia tuh gitu. Jadi keenakan ngomong berdua tapi lupa tujuan hidup untuk agama. Walal akhiratu khairul laka minal, akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Ya, di surat Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Karena hidup ini kan perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Allah bilang begini, wa nabluukum bisyarri wal khair, kami akan menguji kalian dengan kedudukan dan kebaikan, ya. Ilaina turja'un, supaya kamu kembali ke aku. Kenapa? Karena ujian itu tetap ujung-ujungnya kafa billahi wakilah, cukup Allah sebagai penjamin. Ujung-ujungnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ujung-ujungnya hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsil azim. Ujung-ujungnya la haula, dan ujung-ujungnya inna wa inna ilaihi raji'un. Ya, Allah uji kita, ini fitnah dunia ini masya Allah. Pokoknya orang kalau masih hidup ya siap diuji, karena ujian itu lambang kehidupan. Jangan-jangan kita nih hidup malah berdoa minta nggak diuji. Ya Allah, jauhkanlah hidupku dari ujian, suruh beli kain kafan. Justru ujian itu lambang kehidupan. Ya, kita suruh minta sama Allah bukan dijauhkan dari ujian, dikuatkan hati menghadapi ujian. Doanya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'ati. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati hamba dalam ketaatan kepadamu. Terserah Allah mau nguji aku apa, terserah. Allah mau kasih aku kaya, tolong jadikan aku yang bersyukur ya Allah. Diuji miskin, tolong berikan aku kesabaran ya Allah. Dikasih sakit juga ya Allah, jangan sampai komplain. Karena aku tahu jangankan sakit yang ringan ya, jangan yang berat. Yang ringan pun bak duri yang diinjak hilanglah sebuah dosa. Ya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Allah bilang dengan tegas di Al-Anbiya 35, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'.
dan kami jadikan keburukan kebaikan sebagai cobaan. Hanya kepada kamilah kalian dikembalikan, katanya. Masya Allah. Ya, nah ini harapannya ya, ujian-ujian seperti ini, harapannya ujian-ujian seperti ini menjadikan sandaran Ibrahim ayat 27 tadi. Mudah-mudahan karena sering diuji kita mantap. Oh iya ya, Allah tuh tidak mungkin menguji kita di luar batas kemampuan. Buktinya mampu, karena ukurannya ibadah tadi. Ya Allah, uji aku dengan fitnah dunia, dengan kekayaan. Ya Allah, insya Allah aku bisa manage. Aku buktikan bahwa aku sering umrah, sering haji. Aku nggak pernah terlambat sholat, walaupun sesibuk apapun dunia memanggilku. Karena yang aku tahu, hayalal sholah, hayalal falah. Mari sholat, mari menang. Ukuran itu. Ya Allah, kalau memang kemiskinan ini jadi baik untukku, doa Ali bin Abi Thalib itu. Ikfini bihalalika an haramik wa'agni fadlik aman siwak. Cukupi aku dengan yang halal. Ya. Perkaya aku dengan keutamaan ilmu, ya Allah. Itu aja. Toh Nabi juga mengatakan bahwa orang kaya yang rajin sedekah dengan orang miskin yang bersabar, dua-duanya masuk surga. Cuma bedanya 40 masa. Sebagian mengatakan 40 tahun. Duluan si miskin masuk surganya. Yang kaya 40 tahun baru masuk. Ketika yang kaya masuk, yang miskin nanya, kok jadi lama? Gitu loh. Perasaan saya banyak dibantu sama si itu kan orang baik. Iya, cuma banyak pertanyaan tadi. Nanyanya di pinggir lubang neraka lagi kan. Situ ngapa cepet, kata si kaya. Kata si miskin, gua apa yang ditanya kan gitu. Ya kalau dipikir-pikir ya, benar juga ya. Ini yang penting sekarang bukan masalah kaya atau miskin, bukan ya. Tapi lebih kepada bagaimana kita bisa beribadah ketika kita senang atau bersabar ketika kita teruji dengan ujian yang berat, gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi Allah tekankan dalam bahasa perjumpaan kita kali ini, ada yang namanya fitnah kubur, pertanyaan di dalam kubur ya. Dan pertanyaan kubur tersebut bisa mantap kita jawab ketika kita melewati ujian-ujian dunia dengan berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik. Kita punya Tuhan yang baik, minta dengan cara yang baik. Kata Nabi di tahun kesedihan, ketika Khadijah meninggal, pamannya meninggal, diusir dari Mekah, hiburan Nabi itu dakwah. Hiburan Nabi itu dakwah. Beliau datang ke negeri Taif. Ya, di Taif dia dakwah malah ditimpukin. Oh, udah sedihnya kayak apa tuh, kebayang tuh. Tapi dia angkat tangan ke langit, dia bilang, in lam inni askudu fakuwati wakilati hawani ala nas. Ya Allah, aku mengadukan permasalahan hidupku kepadamu ya Allah. Kekerdilanku di hadapan manusia, wakilati hawani ala nas. Kerdilnya aku di hadapan manusia. Anta Rabbul mustada'afin, kau Tuhan orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan kau Tuhanku. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Terserahlah, semua orang benci aku, terserah ya Allah. Yang penting jangan engkau yang marah padaku. Yang kubutuhkan ampunanmu ya Allah. Itu doa Nabi. Jadi kalau sudah mentok, dia ambil wudhu, dia sholat, dia minta sama Allah, ya Allah, aku adukan semua permasalahan hidupku ya Allah kepadamu ya Allah. Kau Tuhan orang-orang yang lemah, kau Tuhanku. Aku ngomong suami begini, aku ngomong istri begitu, aku ngomong anak begini. Ya Allah istiqomahkan aku ya Allah, jangan terwarnai. Kalau kau jadikan aku sebagai mutiara, tolong jangan berwarna karena lumpur. Kalau kau jadikan aku berlian, tolong jangan hilanglah sinarku. Minta sama Allah. Yang penting kau rela, aku nggak butuh manusia. Itu yang mengistiqomahkan kita. Nah kalau bisa kayak begitu, ketika diwafatkan nanti kan panggilannya cuma satu. Apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Artinya apa tuh? Hei jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang jiwanya tenang? Si kaya yang bersyukur, si miskin yang bersabar. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wah yang jiwa-jiwanya tenang. Hei orang kaya yang bersyukur, hei miskin yang bersabar. Artinya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah,
kembalilah kamu ke Tuhan kamu yang menciptakan kamu dengan ridho dan diridoin. Jangan komplain dengan kematian, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jangan komplain, sudah. Kapan Allah panggil kamu tuh hak Allah, kamu tuh milik Allah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuk golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku, kata Allah. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpul di surga lagi, insyaallah ya. Tapi kalau di surga jangan kajian lagi, capek udah. Gak dinikmatin aja. Silakan yang mau ditanyakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Atas ceramah dan nasihat yang beliau sampaikan, semoga Pak Ustadz dan keluarga serta jemaah yang hadir dan keluarga selalu dalam rahmat berkah dari Allah. Amin. 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 Kali ini kita sudah memulai mengenai kita dulu hal-hal apa aja yang kita harus lakukan. Sebelumnya ini kita biasanya kita akhir bulan kebetulan Pak Ustadz akan mau ke Palestina. Jadi saya boleh ya Ustadz untuk donasi sebab pada saat acara ini siapa yang mau donasi? Oh ya, sekedar menginfokan aja ya, mungkin target saya sih Desember nanti insya Allah ya, paling lambat saya balik lagi ke sana untuk membuat menancapkan pipa air bersih buat mereka, karena musim dingin. Kesian mereka musim dingin ini betul-betul susah ya. Kalau musim panas masih bisa jalan, mereka kuat dengan panas. Kalau dingin mereka nggak bisa. Mereka butuh, kemarin kalau memungkinkan kita tancapkan pipa air bersih, maka lagi dikumpulkan. Seadanya dana itu kita akan berangkat nanti insya Allah ya. Yang mau nimbrung silakan, atau yang mau mendoakan pun nggak ada masalah, semua dimudahkan insya Allah ya. Barakallahu fiik. Ya, nanti kita akan donasi. Teman-teman yang mau saat ini juga boleh menghubungi kita, atau mau cash boleh, atau mau QRIS boleh. Silakan pada hari ini mau partisipasi untuk amal ibadah kita kelak di akhirat nanti dan membantu saudara kita di Palestina. Untuk saudara kita yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya terkait dengan semua juga. Pertanyaan ini sebenarnya sudah lama yang saya sampaikan sebelumnya, terkait orang-orang Allah akan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Nah, seringkali dalam Al-Quran juga ada, kemudian dalam cara masalahnya juga ada. Allah menunjuki seorang manusia itu kadang-kadang sebelum akhir hayatnya, yang mungkin sebelumnya melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan, ataupun tidak pernah beribadah, ataupun dia dalam kafiran sebelumnya. Pada saat tiba-tiba sebelum akhir hayat, seperti ada kisah yang seseorang menjadi pembunuh, kemudian dia Allah beri hidayah. Nah, bagaimanakah hisabnya? Bagaimanakah hisab seorang manusia tersebut, sementara yang terkadang beribadah puluhan tahun, tiba-tiba di ujung hidupnya mati dalam kekafiran? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naam. Iya, ada riwayat dari Nabi itu yang menjelaskan tentang bahwa ada orang yang selangkah lagi dia masuk neraka, Allah berikan hidayah ke surga, atau sebaliknya. Itu sebenarnya hadis tentang masyiahnya Allah, kehendak Allah. Makanya selevel Nabi saja yang dipastikan surga tetap berdoa. Beliau minta surga dan berlindung dari neraka. Beliau juga minta kemantapan hati. Beliau juga baca petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Ya, selevel Nabi Ibrahim kerjaannya ngancurin patung, ya, menegakkan tauhid. Tapi kalau berdoa apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, dia minta sama Allah malah jauhkan diriku dan anak-anakku dari nyembah patung. Kerjaannya ngancurin patung. Itu semua sebenarnya menjelaskan tentang masyiahnya Allah, kehendak Allah.
Makanya kita jangan pernah merasa baik. Ya, jadilah orang yang berusaha baik, sehingga akan selalu memohon kepada Allah yang terbaik gitu. Dan dalam doa itu Nabi bilang, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Salah satu cara doa yang Allah paling suka tuh mulihin, diulang-ulang. Jadi tentu kita minta sama Allah segala yang baik, walaupun kita sudah merasakan kebaikan. Kita punya anak udah baik, tetap doain Rabbi habli minas sholihin, karena kita nggak tahu nih anak mungkin nanti kenal sama temennya, kemudian gimana kita nggak tahu ya. Allahu a'lam. Nah, ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, seringkali kita dengar ada misalnya orang meninggal di hari Jumat dianggapnya sudah pasti husnul khotimah. Padahal beberapa misalnya yang meninggal itu kita kenal dekat dan misalnya waktunya kita tahu kurang baik gitu. Tapi apakah hal ini benar Ustaz? Di hari Jumat itu dianggap husnul khotimah dan bebas tidur. Taib, na'am. Memang informasi Nabi itu ada beberapa bentuk orang yang dimuliakan dengan kematian. Ya, salah satunya meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat ya. Tapi itu merupakan rahmat buat orang yang baik. Jadi kalau orang yang baik punya poin lebih tuh, udah baik, soleh-soleha, meninggalnya Jumat lagi, gitu loh bahasanya. Ya, buat orang yang nggak soleh-soleha meninggal hari apa juga nggak baik, gitu ya. Ada yang bilang, riwayat yang mengatakan bahwa dimuliakan mayit ketika meninggal di bulan Ramadan karena sedang berpuasa dan lainnya gitu. Itu betul, tapi itu semua merupakan bagian rahmat buat orang yang memang dicintai sama Allah gitu ya. Semoga Allah jadikan kita seperti itu insyaallah ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana Ustaz caranya kita mewasiatkan kepada suami atau anak ketika tiba saatnya kita minta untuk dimandikan dan dikafan dan dikuburkan secara sunnah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, kadang kita bingung untuk berwasiat. Itu wasiat namanya, Bu. Dalam hadis Nabi dikatakan kalau kita sakit parah lebih dari 3 hari berwasiatlah. Ini susah kita praktekin sini. Ya, saya kadang-kadang kalau saya tanya sama teman, ya Allah berapa hari sakit nih? Ini masuk hari ketiga, Ustaz. Wasiat katanya. Padahal memang sunahnya berwasiat. Ya, wasiat itu kalau nanti mungkin nggak ada umur dipanggil sama Allah, ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Mau bilang apa? Kan pasti yang hidup pasti mati. Mama pengen kamu makamkan mama dengan cara yang baik, dan tolong anak perempuan mama yang mandiin mama ya, dan tolong kafankan, dan tolong jangan sampai ada ritual bid'ah ketika mayit mama sudah dikubur nanti. Tolong jangan menggunakan kembang air di atas kuburan mama, jangan berikan batu nisan. Itu sunnah, menjelaskan itu haknya si mayit, jadi boleh kita jelaskan. Dan wasiat itu biasa, wasiat itu bukan lambang kematian. Berwasiat itu baik. Kita yang sering safar, amanah kita wasiat ya, intibah. Makanya buat kita kalau bisa, kalau udah tahu sering safar, sering udah sakit atau gimana gitu ya mudah-mudahan mayit kita nggak menyulitkan. Selesaikan tuh urusan harta, belum ada waris, tapi bisa kita selesaikan. Seperti Abu Bakar, sahabat Nabi itu, ketika beliau meninggal udah nggak punya waris, karena beliau selesaikan dulu sebelum beliau meninggal. Ya, padahal sahabat Nabi yang kaya selain Utsman ya Abu Bakar. Ketika mayitnya dimakamkan, kata Umar, tidak aku temukan kecuali 3. Yang pertama, onta kurus buat ngambil wudhu. Yang kedua, budak hitam yang bawa onta. Yang ketiga, baju yang dia pakai. Dan budak itu dimerdekakan, onta dijual, uang buat ke Baitul Mal, dan baju dipakai buat kain kafannya. Itu Abu Bakar. Nyaris gak ada pertanyaan. Kita boleh tuh mulai kayak gitu, selesaikan urusan anak nih, sehingga kita punya nggak banyak sudah. Dan nggak usah berpikir kita nggak punya. Anta wa malu kali abika, harta anak tuh harta orang tua.
Jadi kalau orang-orang cerdas tuh menyelesaikan urusan dunia supaya kalau meninggal tuh nggak ada percekcokan, tinggal dia berwasiat. Kalau bisa nanti kuburin mama, papa mau kubur ini di tempat yang gampang orang ziarah, orang lewat. Syukur-syukur kita meninggal di Baqi, Madinah. Syukur-syukur kita meninggal di Ma'la, Mekah. Ya, sering diziarahi sama orang, karena kita butuh salam orang, merontokkan dosa kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya singkat, kalau kita berdoa kan ada yang misalnya seperti anak soleh, ya gitu. Apakah kita juga harus supaya bisa cepat dikabulkan atau hidup? Apakah kita juga perlu berdoa dalam bahasa Indonesia juga? Sudah itu sudah. Nah, ya berdoa itu di luar sholat bebas, karena Allah paham semua bahasa. Allah aja paham bahasa yang nggak terucap. Wa ma tukhfis sudur katanya. Hati berkata aja Allah bisa paham, katanya. Jadi kalau memang di luar sholat ibu pakai bahasa Arab, kemudian ditekankan pakai bahasa Indonesianya biar bisa lebih khusyuk, nggak apa-apa, nggak masalah. Bahkan diulang-ulang pun boleh, mulihin tadi, terus diulang-ulang boleh, selama memang itu membuat khusyuk kita kepada Allah. Di luar sholat ya diperbolehkan. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang pertama tadi ada penjelasan mengenai siksa kubur, bahwa dipukul dengan batu yang itu kan bentuknya sudah jadi ruh ya. Mohon maaf pertanyaannya mungkin agak bodoh. Kalau jasad itu kan atau ruh itu perbedaannya gimana ya dengan sama-sama lagi seandainya meninggal cuma itu banyak harta dan belum diselesaikan, apakah lainnya kena? Yang pasti kalau waris itu adalah siksaan buat si mayit, maka selesaikan waris, baik langsung dijual, dibagikan, atau dibuat tulisan untuk diselesaikan sudah, karena kan nggak mungkin laku cepet ya. Kemudian berkaitan dengan ruh dibangkitkan di alam barzah itu dengan jasad, bukan ruhnya doang. Iya, jadi diberikan sakit, walaupun kita nggak tahu kondisi bangkit di barzah itu gimana, karena di alam yang berbeda. Tapi Allah berikan sakit seperti sakitnya orang yang beberapa lipat ganda orang yang sakit tersebut gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang kalau disiksa pakai api, ya kita terbuat dari air, dari tanah mungkin aja berasa tuh api. Karena kalau setan dari api dihukum pakai api, gimana ngukumnya Ustaz? Kan pernah dicontohkan sama ulama, ditampar orang, Pak, sakit nggak sakit? Ini kulit kok bisa sakit? Gitu lah ya. Kalau memang perlu dengan logika kita jelaskan dengan logika, tapi yang pasti dibangkitkan dengan jasadnya. Wallahu a'lam. Lagi silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kedua orang tua saya sudah nggak ada Ustaz. Mereka memang nggak mau dipakai nisan. Kita dari anak-anak perempuan juga pakai, tapi ternyata ada saudara laki kita yang tahu-tahu udah bikinin dia batu nisan. Orang tua itu nggak apa-apa. Orang tua nggak ada masalah, nggak ada masalah. Si mayit sudah gugur hukum. Bahkan sampai ada seorang soleha, ibu yang soleha meninggal, anaknya murtad, dimandikan, dikremasi dengan cara orang kafir, dan dia nggak dosa karena mayit sudah nggak bisa bergerak. Tapi kita yang perempuan ini nggak kena. Selama sudah diingatkan, dia tetap berbuat. Fattakullah mastata'tum, itu bertakwalah semampunya. Nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Ustaz, apa yang bertanya? Iya. Ustaz, kalau orang tua sudah wafat terus sudah ada makam itu, jadi apakah sudah ada batu nisannya itu sebaiknya diangkat saja atau bagaimana? Ya sebenarnya disiasati dengan batu biasa aja. Kan yang nggak boleh itu kan di semen, di keramik, atau diberikan nama. Yang nggak boleh sebenarnya, karena ada dalil penjelasan tidak diperbolehkan. Jadi cukup berikan batu nisan aja. Kalau batunya satu itu melambangkan laki-laki, kalau dua tuh perempuan, kalau dua tuh laki-laki. Biasanya begitu kalau disimbolkan. Atau satu dua nggak ada masalah, yang penting orang tahu itu kuburan.
Tapi kalau misalnya dikembangkan nanti diubah aja. Iya, cukup dibentuk aja, kasih rumput, kasih batu biasa aja. Ya Allah. Baik. Karena menyemen kuburan, memberikan nama, itu bukan dari Islam. Itu tradisi orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi. Nah, orang Islam nggak boleh sama dengan mereka. Allahu Akbar. Nah. Khalas. Kalau khalas kita siap-siap sholat asar kali ya. Yang mau berwudu silakan berwudu ya. Semoga manfaat ini sampai. Insyaallah Allah saya minta maaf pada kekurangannya. Kesempatan milik Allah. Insyaallah besok siang kita di Brawijaya di Nurul Hidayah insyaallah.